Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh dan soleha. Semoga hari ini Ananda dalam kondisi sehat walafiat selalu dan telah melakukan pembiasaan terlebih dahulu menjalankan sholat duha. Alhamdulillah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema 5, subtema 1. Namun sebelum mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang dipelajari hari ini Ananda dapat memahami dengan baik. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ketiga, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Siswa dapat membuat ringkasan teks non-fiksi. Kelima, siswa dapat menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Keenam, siswa dapat mempresentasikan informasi pada peta pikiran. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian teks non-fiksi. Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi adalah esai, jurnal tentang sejarah ilmiah, biografi, serta karya nyata. Teks non-fiksi, informasi yang disajikan pertama, memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Kedua, informasi disusun menjadi sebuah paragraf yang terpadu. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat. Nama lain ide pokok adalah pikiran pokok, pikiran utama, gagasan utama. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Dalam satu paragraf teks non-fiksi biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks. Untuk menentukan ide pokok dan informasi yang didengar, hal yang diperhatikan untuk menentukan ide pokok dan informasi adalah: pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Kedua, catat kata-kata kunci yang terdapat dalam satu paragraf. Ketiga, gunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Hal yang diperhatikan dalam membuat ringkasan teks non-fiksi: pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi. Ketiga, menyusun ide pokok ke dalam beberapa kalimat. Menggunakan bahasa sendiri dengan sesuai teks non-fiksi. Keempat, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan sesuai dengan IYD. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Pengertian peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Bentuk peta pikiran disajikan dalam bentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kita dapat membuat daftar pertanyaan.
Daftar pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Setelah menentukan ide pokok teks serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan, kamu dapat menuliskannya ke dalam suatu peta pikiran. Cara mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Peta pikiran yang telah kamu buat dapat kamu jelaskan secara lisan melalui presentasi. Untuk mempresentasikan sebuah informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat, perlu memperhatikan hal berikut. 1. Sikap tubuh yang tegap ketika presentasi. Kedua, adanya konteks yang dengan pendengar, pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam, pembuka, dan penutup. Untuk pelajaran hari ini adalah Ananda Ibu tugaskan untuk mencari gambar berita non-fiksi. Alhamdulillah untuk materi hari ini hanya ini yang Ibu dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.